malam harinya sudah tidak ada materi lagi. Nanti kita lanjut besok pagi kembali pukul 8.00 untuk materi berikutnya. Baik, silakan Bapak-bapak Basnas Kabupaten Kota yang masih berada di belakang, silakan di bawah saja snack box kue kotaknya ke meja table masing-masing. Lalu ada kopi-kopi di bawah, teh di bawah, dan yang lain-lainnya juga di bawah. Baik, silakan Bapak peserta Rakorda yang berbahagia, silakan hadir kembali menempati kursi meja kembali, mejanya masing-masing. Di bawah saja snack box kotak kue kotaknya di meja masing-masing. Kita akan mendengarkan pandangan umum dari Ketua Basnas Kalimantan Barat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Ketua dan Pimpinan Basnas Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat, hadirin hadirat amilin amilat yang berbahagia. Alhamdulillah kita kembali pada sore hari ini untuk melanjutkan acara dan materi Rakorda Basnas se-Kalbar tahun 2025, yakni session pandangan umum dari Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat yang seyogyanya jadwal pada malam hari ini, namun kita majukan di sore hari ini pukul 16 sampai 17.30, dan insyaallah malam hari sudah tidak ada materi lagi. Jadi setelah ini kita bisa selesai acara ini, kita bisa makan malam bersama atau makan nasi kotak lah, makan nasi kotak. Setelah itu kita bisa sholat dan bisa pulang ke rumah atau penginapan masing-masing. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti, kita dengarkan bersama pandangan umum Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Waktunya nanti sampai pukul 17.30. Nanti kalau ada waktu kita bisa sharing atau tanya jawab bersama Ketua Basnas. Baik, kepada Bapak Urai Muhammad Amin ST, kami silakan. Silakan Pak, maju ke depan. Kamu di sini silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ngantuk nih, padahal belum lelah saya lihat. Bisa enggak supaya saya ini agak semangat sedikit dan kita semua semangat, agak kumpul sini sedikit nih, jangan jauh-jauh sana tuh. Tolonglah. Karena kemungkinan tahun depan kita sudah tidak bersama-sama lagi. Dan jangan sampai saya merajuk pula nih. Cia. Nanti tak kawan kita. Dari Kota Pontianak, Bang, maju sini Bang. Sam, maju sini Sam. Alhamdulillah wa qulil hamdulillahillazi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikum fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz-zul lam yakul lahu waliyyun minaz-zulli wa kabbirhu takbira. Sahabat pimpinan Basnas dan staf Basnas se-Kalimantan Barat yang berbahagia, yang saya banggakan. Mengapa saya banggakan? Ya karena gajinya tak sama, tetap semangat. Bang Rusmin, betul tak Bang Rusmin? Ya kan, tetap semangat. Walaupun macam-macam lah ya. Oh, ada sahabat saya
Dr. Hamzah Tawil yang sudah melewati 20 besar masuk ke 10 besar. Ya, sebagai orang yang 10 tahun di Basnas, saya merelakan beliau untuk ikut saya 10 tahun juga begitu. Dan tentunya dia berharap bisa menggantikan Abah Uma menjadi Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat. Amin lah. Maka dari tadi itu ikut saya terus nempel Pak Gubernur tuh. Makin tinggi doa gitu, ya Allah, kan baguslah. Ini kan untuk kebaikan semua. Jadi ketika ada firman Allah itu menanyakan bukan kepada orang beriman lagi, derajatnya kepada orang yang bertakwa. Jadi kalau orang bertakwa insya Allah beriman ya. Gimana tuh? Orang beriman belum tentu bertakwa, tapi kalau dia bertakwa pasti beriman. Wa qulil ladzina taqau, ditanyakan kepada orang yang bertakwa, wa qulil ladzina taqau maza anzala rabbukum qalu khaira. Jadi ditanyakan kepada orang yang bertakwa, apa yang diturunkan Rabbmu? Yang diturunkan Rabbmu adalah kebaikan. Nah, mudah-mudahan kebaikan yang pernah kami sama Abah Hati lakukan 5 tahun ke belakang tadi, ke depan beliau akan teruskan. Amin ya rabbal alamin. Untuk saudara saya Nabi Allah Sulaiman, ya beliau sudah ikhlas sekali itu. Dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan merefleksi tentang perjalanan kita selama setahun ini. Dari Rakorda 2024 tahun lalu di Ketapang, kalau tidak salah saya di bulan November juga ya Bang Usmin ya. Oh, Desember ya, betul. Ya, waktu itu saya tidak sempat menikmati durian di Kayung Utara itu. Tapi karena sahabat saya baik, dibawakannya saya di Pontianak ada kan. Kita semua yang saya tidak terlibat di dalamnya mencatat menentukan angka off balance sheet itu 23 miliar ya. Tapi catatan saya merekam kerja sahabat-sahabat yang baik hati ini di angka 27 miliar. Artinya off balance sheet yang dilakukan Basnas Provinsi dan Basnas 14 Kabupaten Kota itu selisihnya 4 miliar. Artinya kita mencapai target. Kemudian angka off balance sheet yang saya juga tidak terlibat menentukan itu, saya bersyukur sekali gitu. Tapi saya tukang kontrol di angka 53 miliar. Tapi yang saya catat dari kerja off balance sheet dalam perspektif provinsi, angka itu hanya mencapai 17 miliar. Membangun Basnas ini tentu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya kan. Apalagi tadi kawan-kawan sudah menyampaikan ini berkenaan dengan hati dan sebagainya. Saya tetap ya mungkin atas keterbatasan ilmu yang saya miliki ya, bahwa lebih pas kita itu dengan kondisi kaum muslimin yang kondisi daerah yang potensialnya kaum muslimin dan masjid itu adalah dengan membangun basis. Basis jika dimaknai adalah kumpulan kecil kaum muslimin, maka posisi kita di dalam basis itu ada dua. Inilah yang saya sebut dengan
spirit sosial, ekonomi, zonasi nasab dan di bawahnya. Kemudian spirit sosial ekonomi umat. Dan ini sangat jelas sekali digambarkan dalam Al-Quran. Berkenaan individu kita, spirit sosial ekonomi nasab tadi dan spirit sosial ekonomi umat tadi. Kita, saya dan bapak-bapak sekalian punya tanggung jawab dengan keluarga inti, betul? Dengan istri, dengan anak. Itu kumpulan pertama kita. Kemudian kita melebar dengan kumpulan di keluarga besar kita. Saya yakin sahabat-sahabat saya pun setuju. Untuk di kumpulan keluarga inti dan di keluarga besar itu, misalnya Quran menggunakan kalimat ar-rijalu, laki-laki. Kemudian melebar sedikit seperti yang digambarkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang 215 itu. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin faliwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wabnis sabil. Itu yang saya namakan spirit sosial ekonomi nasab dan di bawahnya. Kemudian spirit sosial ekonomi umat, Quran menggunakan rijalun, kaum laki-laki. Rijalun tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Orang-orang kaum laki-laki yang tidak dilalaikan dengan mengingat dan melakukan perdagangan kepada Allah. Rijalun, kaum laki-laki. Apa modus kerjanya? Modus kerjanya aqimus shalah wa atuz zakah. Rijalun tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah. Aqimus shalah wa atuz zakah. Mendirikan solat, menunaikan zakat, dia takut hati nanti menjadi goncang ketika di hari kiamat. Ini adalah pesan spirit sosial ekonomi umat. Yang lebih pasnya itu dimainkan di basis kecil kita dalam komunitas umat itu masjid. Masuklah dia di inama ya'muru masajid Allah. Masuklah dia di wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Surat Jin yang ke-18 juga. Tadi At-Taubah 18, Jin yang 18 juga. Sesungguhnya masjid itu lillah, milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Allah tidak menghendaki ada makhluk lain disembah di dalamnya. Artinya apa? Allah Rabb kita itu tidak menghendaki adanya kemusyrikan di situ. Nah, ini ceritanya bolak-balik lagi nih. Wailul lil musyrikin allazina la yu'tuna zakah wa bil akhirati hum kafirun. Untuk memperankan dua mode ini, spirit sosial ekonomi nasab, spirit sosial ekonomi umat, kita mesti ada contoh. Contohnya itu kita mampu melakukan di basis kita masing-masing. Kalau di basis kita tidak jalan, di masjid kita tidak jalan, misalnya saya sebagai ketua Basnas berjamaah di Masjid Asirat, lalu zakat sedekah di Basnas Provinsi saya bawa ke Asirat, ya tidak pas, tidak lihai saya, tak paham saya dalam berdakwah. Yang pas kemudian menunjukkan kelihayan saya dalam berdakwah, saya hidupkan basis Asirat itu.
yang selalu saya sebut-sebut, di basis saya sudah menyantuni fakir miskin 9. Di basis saya di Mujahidin dalam tabelnya itu sudah 15 fakir miskin, walaupun masih kalah jauh dengan Sintang. Nah, angka yang kita capai dengan menentukan off balance sheet 53 miliar itu, yang hanya tercapai 17 miliar, itu menandakan, mohon maaf sekali lagi, kemampuan dakwah kita belum maksimal. Pasti sahabat-sahabat saya mengatakan, Pak Ketua nyaman ya, kami kan tak bergaji katanya. Ini persoalannya ini gitu kan. Persoalan Sintang beda dengan Ketapang, persoalan Ketapang beda dengan Landak, apakah lagi Landak begitu kan. Kita Basnas ini menghadapi kondisi basah kering. Saya kemarin dengan Om Jul menemani saya menerima kunjungan Basnas Provinsi Kalimantan Timur, yang bantuan operasional dan gajinya itu 2,7 miliar, dibantukan Gubernur Kalimantan Timur kepada Basnas Provinsi Kalimantan Timur. Gajinya itu di angka 1 miliar, operasionalnya itu di angka 1,5 miliar. Tapi tidak satu pun upaya yang mereka lakukan, ya mohon maaf ya, seperti kita lakukan membangun basis ini gitu. Saya mengatakan itu pasti konvensional. Kalau tidak melakukan basis, dakwah basis, Basnas dengan duit banyak pun tidak akan mampu. Saya contohkan tadi di Sepau itu. Kalau Sepau dengan Skadau dekat enggak? Nah, malah dekat ke Skadau. Sepau ke Sintang kurang lebih 1 jam. Tidak mungkin Om Toto dan kawan-kawan itu peduli dengan masyarakat Sepau, tidak yakin saya. Apalagi dibebani dengan kehidupan rumah tangga, kemudian di basis dia belum tentu terurus. Yang idealnya kita berdakwah dengan Sepau itu. Kalau di Ketapang yang paling jauh itu mungkin di Jelai kali ya. Ada masjid di sana. Tidak mungkin lah Umah 2 ke sana dia. Ke Sintang aja dia bengek kan? Ya kan bengek dia kan? Singgah di Skadau. Penyakit beliau ini sama dengan saya sebenarnya nih. Yang satu-satu cara yang ideal adalah dengan berdakwah, membangun basis. Basnas Provinsi sudah 180 UPJ SMA sederajatnya. Alhamdulillah tiap bulan masuk. Saya kan tidak mungkin berdakwah atau menyantuni di SMK Bunut Hilir sana ke Pos Hulu. Tidak mungkin menyantuni SMK 1 Jawa itu. Tidak mungkin menyantuni beasiswa SMK 1 Sintang. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling ideal yang kita kerjakan membangun basis. Ya, kalau bapak saudara-saudaraku sekalian tidak sependapat dengan saya tidak masalah. Saya pun sudah mau tinggal gelanggang. Sebenarnya cerita membangun basis ini dari tahun 2018. Ketika Ketua Basnas RI itu adalah Profesor Bambang Sudibyo. Mungkin Bang Sulaiman masih ingat ya. Waktu kita ke Jakarta pulang itu dibekalkan. Kita menghitung berapa yang harus kita santuni setiap bulan. Selama ini 5 tahun kepemimpinan ini tidak ada bicara itu gitu. Hanya saja saya saja sebagai Ketua Basnas Provinsi teriak-teriak masukkan dalam RKAT, kalau tidak aku tak tanda tangan. Tapi itu kondisi real kita sebenarnya. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin. Kemudian kita ditarik-tarik lagi dengan kegiatan lebaran yatim. Dari mana dalilnya? Yatiman ja makroba. 1
Innal ladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu fa ulaika minkum wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dim fi kitabillah. Innallaha alimun hakim. Sudah jelas. Yang ada sambungan nasabnya itu lebih berhak. Yatim itu tanggungan nasab, bukan tanggungan spirit sosial umat, bukan tanggungan masjid. Apalagi gampang yatim itu masuknya masab mana? Dalam surat Al-Balad jelas sekali, yatiman dia makroba, anak yatim yang tersambung dengan kerabatnya. Lantas kita tarik-tarik dalam negara, tidak nyambung. Sahabatku sekalian, kalau kita Basnas ini dakwahnya detail ya, detail dalam arti kita begini. Kita mengamankan zonasi nasab kita. Ada saudara, kita 7 beradik misalnya. Dalam 7 saudara itu 1 yang fakir, miskin. Lalu dia terdaftar di masjid. Sementara ada 2 keluarganya mampu. Relakah kita masukkan saudara kita itu ke dalam masjid? Coba pikir dalam-dalam. Jelas tidak rela. Malu kita. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oh, Uma 2 itu kan punya relasi tambang. Abangnya punya SPBU. Kenapa ada adiknya masuk dalam daftar masjid atau dalam daftar PKH pemerintah? Kalau kita berdakwah dengan detail seperti ini, saya yakin urusan sosial umat itu kecil. Sosial ekonomi umat itu kecil. Sudah kita embarkasi di keluarga kita masing-masing. Inilah yang sebenarnya diperankan oleh Basnas. Kita ini bukan ambil uang antah berantah. Apakah Allah kasih reward, kasih pahala kepada orang yang melakukan transfer online itu? Allah kasih reward. Itu urusan Allah. Tapi metode yang Allah sampaikan kepada kita bukan begitu caranya, begitu. Kalaupun mau online ya dalam basis. Saya ini ketika di Basnas, saya masuk semua itu tuh. Di masjid saya, dekat rumah, saya ketua masjid. Ya kebetulan ketua masjid, lalu kebetulan dipanggil Abah. Bah, tidak mampu 3 kilo bah, kecilkan saya bilang. Ternyata. Jadi kerjaan mengurus fakir miskin ini memang kerjaan mendaki dan sukar. Memang sudah Allah challenge kita. Allah tantang kita. Yang tahun lalu juga sudah saya ingatkan, palak tahamal akobah, wa ma adraka mal akobah. Jadi sahabatku sekalian, inilah catatan-catatan saya ketika kita sama-sama merumuskan angka 23 miliar dan 53 miliar itu. Alhamdulillah yang 23 miliar melampaui, kita sudah mencapai angka 27 miliar. Kemudian yang off-balance sheet itu yang belum sampai. Kalau saya hitung tadi kerjaan kawan-kawan di Sintang itu sudah di angka 900-an atau 1,2 miliar. Kemudian Malawi kemarin menambah angka 10 santunan tiap bulan Malawi. Saya izin dengan Basnas Sambas jumping untuk memberikan contoh. Jadi artinya saya tidak tinggal diam. Khususnya UPJ desa yang kemarin dicanangkan oleh Basnas RI. Pulang Pontianak, qadarullah ketemu dengan kerabat-kerabat di Sarang Burung Kolam, kebetulan itu kampung mak saya rupanya. Dan alhamdulillah SK-nya belum sebulan SK-nya. Sudah mampu melakukan penetrasi, mengumpulkan zakat sedekah. Di desa itu ada 4 masjid ya. Baru 1 masjid sudah bisa menyantuni 6 fakir miskin. 6 fakir miskin.
300.000 sebulan, setahun 3.600.000. Saya mau cerita kembali ke Kaltim tadi. Kalimantan Timur ya. Kemudian kabupaten yang APBD-nya besar itu kan apa, Tenggarong ya. Kertanegara kalau tidak salah saya. Di 10 tahun yang lalu saja angkanya itu sudah 4 triliun gitu. 10-15 tahun ke belakang 4 triliun ya kalau tidak salah saya. Kemudian ada acara Kahmi. Acara Kahmi waktu itu dihadiri oleh Dr. Fuad Bawazir. Kemudian beliau sebagai acara pelantikan. Jadi ketua Kahmi Tenggarong itu, Kalimantan Timur itu menyuruh Fuad Bawazir untuk melantik. Apa beliau katakan? Saya datang hanya untuk melihat saja bagaimana menyaksikan provinsi kabupaten yang terkaya di Indonesia ini, tapi tidak berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Sama seperti yang terjadi di Ketapang. Iya bang, betul ya. Ya. Ini bukan mengejek, tapi ini memotivasi kita semuanya. Kemudian di akhir kemarin, qadarullah juga saya dikunjungi oleh DPRD Kabupaten Sambas. Maksud beliau kita paham, mau susur galuh bagaimana peran Basnas atau peran Basnas Provinsi kolaborasi dengan Basnas Sambas dalam mengentaskan kemiskinan. Ya, dengan sangat sederhana saya tanyakan, bapak-bapak kan rumah dekat masjid, saya bilang. Pengurus masjid, dewan lagi. Kemudian waktu menjadi caleg, semua bawa paket, saya bilang. Sekarang mampu tidak menghidupkan paket-paket yang ada di masjidnya masing-masing? Nggak bisa jawab dia. Kalau bapak-bapak datang kemari, bapak-bapak, ibu-ibu datang kemari menanyakan saya tampilkan data itu. Bapak-bapak saja tidak bisa menghidupkan masjidnya, jangan nyalakan Basnas, saya bilang. Anda kan berjamaah di masjid. Nah ini peran yang tidak dimainkan oleh LAS, yang tidak dimainkan oleh siapapun, yang itu perannya kita semua. Tidak mudah. Bang Muslimatul Qadri 2 tahun yang lalu kan pernah ke kantor saya kan. Saya ajak makan, tapi saya ngomelkan dia. Lama hati dia kejenggalan makan di kiwa ya ketua ni gitu kan. Dipandangnya muka saya kan, memanglah ketua ni. Mungkin dalam hati dia kali ya ngurutu kan, memanglah ketua ni kan. Kiwa ya ni gitu, kurang ajar ya, kita makan pun masih diomel-omelkannya. Saya pikir sahabat saya ini marah, tidak marah kan. Ada sekitar 3 pekan berikutnya dia nampilkan di grup ketua-ketua. Oh Pak Ketua udah selesai ya, di basisnya yang ditimbulkan. Maksud saya begitu. Cuma belum bisa sampai 300.000 gitu deh. Baru 100.000 lebih aja, kan belum sampai 200. Maksud saya begitu. Om Jul Kaslim dia ketua Basnas, tapi dia seorang manajerial. Dia kurang paham berdakwah seperti ketua provinsi kan. Jadi dia nyuruh orang, oh kau drill budak nih gitu dia kan. Si Ajis ini NU Tulen dia, yang saya ceritakan tadi itu. Berdakwah saya drill cuma 2 jam ya si Ajis itu. 2 jam, SK kau 3 bulan saya bilang. 6 bulan ya. Kalau 3 bulan ketiga kau tidak masukkan angka nih saya bilang, putus nih saya bilang. Akhirnya di bulan ketiga ditampilkannya. Dapat 5 masjid. Satu masjidnya itu rata-rata 3. 15. Saya 750, Om Jul 1250.
Berarti sebulan kan 4.500.000. Kami dengan Kayong bayar 2 juta. Ya Om Jul ya. Berarti untung berapa tuh? Untung 2,5 juta. Tapi kan off balance sheet. Yang untung siapa? Yang untung Basnas Provinsi. Yang untung siapa? Basnas Kayong Utara. Bingung ya? Off balance sheet bisa untung. Ya untung. Inilah kerja Basnas yang tidak dipahami orang, gitu kan. Termasuk dai saya tadi itu tidak digaji itu yang membangun basis di SBK sarang burung kolam. Paling habis biaya saya menghadirkan beliau ke Pontianak itu tidak sampai 2 juta kan. Saya kasih uang minyak 750.000, kemudian dia makan sama-sama saya, dah pulang. Saya pergi juga ke sana diundang, dapat 6 belum sebulan. Begitu sebenarnya kita berdakwah. Sekarang membangun lagi di Putusibau, Jainuddin, bekas Dewan PKB. Saya bilang sama dia, abang waktu Dewan tidak pernah nyantuni orang kan? Saya bilang, nah sekarang kerjakan nyantuni orang. Saya bilang, dulu uang banyak nggak terpikir, sekarang uang tak ada, sekarang terpikir. Sama juga si Maliki tadi itu, Dewan PKS itu. Jadi saya sindir sayang. Dulu waktu jadi Dewan tak pernah kan nyantuni orang kan? Kebiasaan nak ngasih orang sempal aja kan. Nah, sekarang sudah harus teratur. Nah, di desanya itu ada 9 santunan PKH dengan 2.400.000 itu. Dia sudah 6. Besok lagi mengerjakan 3 masjid, dapat 24 dia. Yakin dia 24. 24 kali 300.000. Sudah berapa itu? Sudah 7.800.000 sebulan, setahun. Begitulah kira-kira. Itulah salah satu siasah kita yang bisa kita lakukan ketika kita maghrib, isya, berjalanlah. Di UPJ saya itu orangnya tua-tua tuh. Bang Sulaiman tahu kan? Haji Sukiran, almarhum Saprudin, ya kan? Selebihnya tua-tua semua. Ternyata bisa. Dan semangat juga ngantar kotak. Malulah saya tidak ngantar kotak. Ngantar kencreng itu, seperti yang dilakukan Sintang itu. Nah, ke depan ini yang saya tidak ada di dalamnya, tentu saya pantau lah ya. Jadi begitulah ya, itu pandangan saya. Jadi ke depan saya harapkan angka off balance sheet itu hanya bisa kita capai dengan kita berdakwah. Oh ya, mungkin Om Jul masih ingat ya, ketika Kaltim itu menangkis omongan kemarin tuh, oh kalau off balance sheet gampang catat-catatnya. Memang kita macam itu catat-catatnya. Kita kalau tidak kita penetrasi ya kita tidak mau masukkan, malu lah. Ya kan? Ya kita masukkan semua yang terpenetrasi dengan baik. Terpenetrasi oleh Basnas Sintang, kemudian Basnas KKU, Basnas Kota Pontianak. Ya kan? UPJ Asirat itu kan bukan ilegal. Yang tertangan kan Bang Sulaiman. Saya tidak mau ngambil Masjid Sakirin. Ya kan? Kalau dia belum terregistrasi. Kemarin ada santunan tabrak lari. Orangnya itu dekat Masjid Sakirin tuh. Dekat Masjid Sakirin, masukkan permohonan ke Masjid Sakirin, tidak dibantu. Akhirnya dia ke Basnas Provinsi, kita bantu. Saya bilang masukkan permohonan ke Masjid Asirat. Masjid Asirat masukkan dalam grup, ini dari Pak Uraika. Iya, saya bilang bantulah, spontanitas kita bantu. Apakah dia masukkan dalam tabdel dia 300.000 per bulan, ya mudah-mudahan masuk. Dan ternyata duit masjid Jumatan di Asirat itu sudah masuk tiap bulan, setiap pekan ya, 100.000. Tiap habis Jumat 100.000. Bisa. Nah inilah yang saya katakan bahwa dakwah
sosial ekonomi umat itu tidak merogoh kocek kita dalam-dalam. Yang merogoh kocek kita dalam-dalam itu wa mimma, infak, zakat. Karena sudah ada aturannya. Kalau sedekah tidak merogoh kocek kita dalam-dalam. Saya banyak bersedekah di Masjid At-Tanwir untuk memacu motivasi saja. Di Masjid Asyirat ala kadarnya saja. Tapi bisa dilakukan. Nah, mungkin saya juga paham dengan kondisi-kondisi kedaerahan yang letih, lelah, ya memang berdakwah seperti itulah kira-kira. Tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Tapi sahabatku sekalian, keberhasilan kita tidak berdakwah ini ya, keberhasilan kita berdakwah ini ditentukan dengan basis kita masing-masing. Keberhasilan kita berdakwah itu ditentukan dengan basis kita masing-masing. Maksud saya basis masjid kita masing-masing. Kalau basis masjid kita masing-masing dekat rumah kita tidak jalan, susah kita memberikan pemahaman kepada orang. Tata kelola zakat sedekah dengan sebaik-baiknya. Ini mohon maaf saya katakan. Jadi kalau orang balik kan bagaimana di kampung abang? Jalan enggak barang nih kata dia kan. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi belum terlambat ya, belum terlambat. Silakanlah lakukanlah yang terbaik. Karena kalau kita melakukan seperti yang saya sebutkan tadi ini, ada ayat Al-Quran, walaqad akhazallahu mitsaqo bani Israil wa basna minhum musnaini asara nakiba wa qala inni ma'akum la in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasanan liukaffiran ankum sayiatikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah visi dakwah kita. Kalau kita bisa memotivasi orang untuk sholat dan zakat itu, wa antum birusuli, dan kita mengikut Rasulullah, kemudian kita melakukan jual beli, pinjam meminjam kepada Allah, itu Allah hapuskan dosa kita dan Allah masukkan kita dalam surga. Dalam bahasa sederhananya, ketika zakat sedekah itu diambil melalui proses amil, belum sampai zakat sedekah itu ke tangan penerima manfaat, Allah garansi Allah akan hapuskan dosa kita dan Allah janjikan kita masuk ke dalam surganya. Saya pikir ini yang tidak bosan-bosannya untuk tetap saya sampaikan kepada sahabatku sekalian, karena kita Basnas ini, saya pikir ada dua pasal ya yang menjadi motivasi saya untuk menguatkan ini. Pertama yang tadi saya sebut pasal 3 itu ya. Pasal 3 adalah pengurangan beban kemiskinan. Kemudian pasal 4 adalah Basnas dibantu UPZ, ini adalah membangun basis kecil kaum muslimin. Membangun UPZ itu dalam bahasa regulasinya, tapi dalam bahasa syar'inya itu adalah membangun basis kecil kaum muslimin. Nah, inilah yang harus betul-betul menjadi konsen kita semuanya. Kita kerjakan kedua-duanya, on-nya, off-nya. Misal di Asyirat itu kan kami sudah store 30% ke Basnas Kota itu. Iya Bang Sulaiman kan? Udah kita lakukan, kemudian kita memaksimalkan yang 30%-nya. Memang meletihkan ya. Kemudian saya harapkan ke depan tidak ada lagi santunan yang sifatnya per 3 bulan ya. Au it'amun fi yaumin ji masroba. Memberi makan pada saat terjadi hari kelaparan. Idealnya itu kan hari-hari, tapi minimal sebulan sekali. Jangan kita tampilkan di medsos Basnas A menurunkan angka stunting. Stuntingnya 6 bulan sekali. Enggak nyambung men. Ya Bang Malik, di mana madang saya Bang Malik? Apa maksud tuh?
Tak nyambung men. Apalagi stunting kan tiap bulan, tiap hari. Yang dikasih beras 5 kilo, minyak goreng, tak nyambung men. Mungkin itu sebagai pandangan umum saya. Saya pikir tak usah bertanya lah ya. Diamalkan saja bagusnya. Karena sudah kapan saja kita bisa ketemu kan. Saya mau dengar amal saja yang penting. Kemudian besok itu akan dipandu oleh Dr. Hamzah. Ya insyaallah masuklah ya. 5 besar ya. Tadi sudah coret-coret sama Pak Gubernur itu. Oh, ini masuk, ini tak masuk kata dia. Saya tadi itu khusus mau berikan beliau tadi itu kan. Tapi tidak tahu malam ini dijamin kopi atau tidak nih oleh Pak Ketua ini kan. Jadi besok silakan rumuskan lagi itu. Draftnya sudah kita buatkan seperti tahun lalu ya. Cuman dari draft itu yang berhasil kan on balance sheet. Yang belum sempurna adalah off balance sheet kan begitu. Yang gagal adalah rakorda Singkawang. Tepuk tangan untuk Singkawang tuh. Jadi ketika saya ke Sintang itu guyon-guyon, Singkawang pengecut. Kami tidak ada APBD dapat juga mengerjakan rakorda gitu kan. Kalau main bola itu beda semangat bang. Orang tuh mental Korea sama Jepang. Ini mental Brunei Darussalam sama ya negara-negara ASEAN lah ya kan. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Malam ini kita istirahat. Besok kembali ke, mohon tidak ada yang terlambat lah ya. Jam 8 sebelum pembahasan rakorda itu, materi rakordanya, besok saya pimpin lagi untuk pandangan ya. Pandangan Basnas 14 Kabupaten Kota mengenai hal ehwal. Saya maunya fokus bagaimana kita penetrasi basis saja. Penetrasi basis. Jangan ceritakan kendala-kendalanya. Kita semua punya kendala. Jangan ceritakan permasalahannya. Kita semua punya masalah. Tapi bagaimana sahabat-sahabatku yang gagah, gigih, perkasa ini, yang ganteng-ganteng ini bisa melihat peluang dengan dakwah basis. Saya mau dengar itu. Kemudian di akhir perkhidmatan saya, insyaallah ya, sebelum 20 hari lagi saya ada nulis buku. Dan buku ini sudah saya tanda tangani. Ini sedang proses terbit. Panduan singkat ya, bahasa saya, ilmu saya lah, IZS itu, infak, zakat, sedekah. Ya karena saya tidak mau pisahkan itu, zakat dengan sedekah itu. Karena infak Quran sebut dulu. Ya kan? Dalam Al-Baqarah ayat yang ketiga itu. Nah, nanti yang tukang bedah saya dengan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga karena saya menulisnya berdua. Kemudian nanti pesertanya juga Sunan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian IAIN Sunan Kalijaga. Beliau akan menghadirkan 1 orang profesor. Saya juga minta nanti dari IAIN Pontianak. Kemudian tentu karena sahabat saya Dr. Hamzah, dia adalah petinggi di UNU Pontianak. Beliau juga saya minta untuk sebagai ya penelaah buku itu. IAIN, UNU dan UMP. Kemarin saya sudah tertangani bahwa ini adalah murni hak cipta saya. Ya tentunya ngambil dari Al-Quran, hadis Rasulullah, dan saya dalam terjemahan itu kalau bahasa pemahaman ya, saya ini aliran Katsriyah, Ibnu Katsir. Jadi saya bilang orang tuh saya ini Katsriyah ya, jadi bacaan-bacaan saya ada tentang bagaimana Imam Ibnu Katsir itu mengelaborasi Quran itu gitu dah. Contohnya misalnya dengan
Al-Baqarah 215, kemudian Al-Baqarah 261, itu beda itu Imam Ibnu Katsir. Walaupun dia sebut infak kemudian bawahnya itu untuk makanan ternak, dia tidak mau lari dari nafkah. Infak itulah dari nafkah begitu, tidak mau lari dia. Coba silakan buka tafsir Imam Ibnu Katsir. Ya saya karena orang teknik ya sebatas panduan berbahasa Indonesia, dan sampai sekarang pun panduan yang berbahasa Indonesia pun tidak ada yang menyanggah kan? Betul lah? Tidak ada yang menyanggah tukang terjemahkan Imam Ibnu Katsir itu gitu. Mungkin ini wejangan saya terakhir. Jadi Haji Syarial nangis nih. Saya ketika ke Sintang itu memang merasakan lah ya kemesraan bersama-sama sahabat sekalian ini memang luar biasa ya. Walaupun kita lembaga negara non struktural yang termarginalkan ya. Boleh enggak seperti itu tuh? Boleh ya? Ya kenyataannya demikian kan? Ya, Om Toto enggak dapat duit. Kemudian orang dekat gubernur enggak dapat duit. Dapat berapa tahun ini? Mempawah dapat berapa? Hah? 100? Berapa? Pontianak dapat berapa Pontianak? 100? Ini apa ini? Kayong dapat berapa? Hah? Ya, 105. Ketapang katanya mau ditambah menjadi 250. Basnas provinsi alhamdulillah 200 dipotong 50 untuk biaya tim sel. Alhamdulillah. Tapi ketuanya suka jalan-jalan pula tuh kan. Kemarin ke Sintang. Besok saya ke Putu Sibau sebagai penutup spiritual saya karena di Putu Sibau mesti mandi-mandi itu tuh. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Besok silakan pandangan umumnya, walaupun saya tidak mengikuti untuk tahun berikutnya di 2026, semuanya memahamkan tentang membangun dakwah basis ini. Bagaimana langkah-langkahnya dalam membangun dakwah basis. Kemudian itu akan saya pandu setelah itu oleh sahabat saya Dr. Hamzah, materi beliau sambil beliau memimpin untuk rakorda resolusi hasil rakorda tahun 2025 ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kehilapan dan kealpaan. Saya ucapkan nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat di basisnya masing-masing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ketua Basnas Provinsi Kalimantan Barat Bapak Urai Muhammad Amin ST yang telah menyampaikan pandangan umum dan juga arahan-arahannya tentang kebijakan Basnas dan pengelolaan zakat di Kalimantan Barat. Semoga apa-apa yang telah beliau berikan, sampaikan, arahkan dapat kita terapkan ke Basnas kabupaten kota masing-masing. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta Rakorda Basnas Kalbar 2025, kami sampaikan kembali setelah ini kami tutup. Silakan Bapak Ibu mengambil nasi kotak di belakang, bisa makan di sini atau dibawa pulang ke penginapan masing-masing atau ke rumah masing-masing. Kalau makan sama-sama silakan, masih ada waktu setengah jam ke depan salat maghrib. Kemudian kami informasikan besok jam 7.30 mohon sudah hadir di ruangan pendopo gubernur. Kita mulai dengan laporan Basnas Sekalbar, nanti dipandu Pak Ketua Basnas. Kemudian nanti lanjut lagi jam 10 panel materi pimpinan Basnas Kalbar, mungkin Pak Hamzah, Pak Dr. Hamzah. Kemudian nanti jam 13